al-mukarramat, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah semuanya sehat walafiat. Masih semangat, masih semangat. Baru mulai harus semangat ya. Alhamdulillah malam ini kita telah melakukan apa yang Rasulullah perintahkan. Ketika Nabi berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sesampainya Nabi di kota Madinah, Nabi berpidato. Di situ ada orang-orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada kaum Ansar, ada kaum Muhajirin dan berbagai suku. Nabi pesankan ada 4 hal. Kata Nabi, ya ayyuhan nas. Jadi bukan ya ayyuhal muslimun, bukan. Tapi ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Jadi kalau kata nas ya manusia, ya muslim, ya kafir, Yahudi, Nasrani masuk. Ya. Kalau ya ayyuhal mu'minun, ya umatnya Nabi Muhammad aja. Ya. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, tadkhulu al-jannata bisalamin. Kalau kamu ingin masuk ke surga dengan selamat, aman, lancar, kagak kudu mampir dulu ke neraka. Karena kan jalan ke surga melewatin apa? Neraka. Nah, kira-kira jatuh apa kagak tuh? Nah, Alhamdulillah, amin ya. Iya. Jangan sampai nyebur. Nah, itu nyebut dulu, berarti biasa nyebut di janda itu ya. Jadi kata Nabi, ada 4 yang menyebabkan orang bisa selamat, langsung masuk surga. Yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Ya, salam itu termasuk assalamualaikum kalau ketemu ya, atau tegur sapa. Nabi Ibrahim ketika disampaikan salam oleh malaikat, beliau membalasnya dengan yang lebih baik. Atau kalau enggak sama. Kalau ada orang ngucapin assalamualaikum, nah, itu namanya sama tuh. Ya, kalau kita jawab waalaikumsalam, berarti jawabnya apa tuh? Sama. Harusnya kita jawab lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Kenapa? Karena assalamualaikum itu doa dari orang ke kita. Dia doain kita supaya Anda selamat. Kita balasnya, ya kan, saya doakan kamu biar selamat, warahmatullah biar dapat rahmat Allah, wabarakatuh biar dapat keberkahan. Nah, 3 poin tuh ya. Salam juga artinya damai. Jadi orang kalau tegur sapa, kalau salaman pasti nggak masalah itu orang sama orang itu. Ya kan, ini mah duduk dalam majelis begini, negor kagak, nanya kagak, boro-boro salam ya. Nah, orang yang begitu tuh berarti sulit untuk masuk surga. Nah, termasuk Bapak Ibu nih. Mungkin waktu lagi berangkat sama tetangga, sama saudara kurang akur. Nah, umrohnya mabrur, sampaikan salam itu. Ya, diantaranya apa? Akur sama saudara. Itu bagian daripada kunci surga. Ya, pengen masuk surga, pengen? Pengen banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, at'imut ta'am. Ya, kunci orang bisa masuk surga gampang, banyak-banyak ngasih makan. Ya, sesuai yang mana sudah sampaikan. Mau ngasih makannya pakai duit dewek, membantu orang, ya. Nek, diam-diam sini ya, ntar saya ambilin makannya, beres. Nah, itu kan cuma tenaga doang ya. Nah, itu juga at'imut ta'am, atau memberi infak yang lainnya. Itu kunci surga. Yang ketiga, silatul arham, menyambung silaturahmi. Nah, perjalanan kita ini salah satunya adalah silaturahmi kita. Waktu lagi daftar satu nggak ada yang kenal. Nah, sekarang Allah gabungkan, Allah kenalkan di dalam satu perjalanan. Ya, yang satu tidurnya ngorok, yang satu kagak, ya, yang satu kresek. Nah, ini baru mulai ini nih, belanjanya baru dijeda doang. Besok udah 3 hari di Mekah, kresek-kreseknya itu asal nyampe kamar kresek ya. Nah, ntar kan beda-beda. Kalau sekarang tidurnya masih laki bini, besok udah lain-lain ya.
Nah, itu sambung silaturahmi bukan hanya di sini, nanti kita pulang pun tetap bersama-sama, ya kan? Dan yang keempat, kata Rasulullah adalah sallu qiyamul lail, ya, wan nasun niyam, gitu. Jadi salat malam itu kunci surga. Nah, ini makanya kenapa kita lakukan itu, biar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan memasuk surga. Nah, kalau di sini dalam rangka pendidikan, Pak ya, pelatihan. Bapak Ibu dilatih nih, ya kan, ibarat orang kerja dapat pelatihan. Nanti di rumah dipakai. Nah, lagi didiklat ini ya, dipakai. Doanya udah, caranya udah ya. Dan itu oleh-oleh yang paling mahal. Ya. Bapak Ibu sekalian, dan salat yang kita lakukan itu salah satu warisan dari Al-Maghfurlah Pak Hajar Ali. Waktu saya haji 2009 bareng sama Kiai Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Nasir. Nah, itu doa-doa yang tadi saya baca, termasuk doa yang ditulis oleh tangan beliau. Saya bukukan itu. Ya. Jadi apa tuh ibaratnya silsilahnya ada. Enggak boleh nyomot sini nyomot sana, enggak. Ya. Dari Kiai Nasir dan Kiai Nasir dari Al-Maghfurlah, dan itu kalau iktikaf di At-Taqwa selalu dipakai. Emang begitu tuh kayak tadi. Cara sholat qiyamul lail. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari 5 jenis sholat yang kita lakukan itu memang kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kebutuhan kita sehari-hari. Termasuk sholat tasbih. Ya, sholat tasbih ini adalah sholat yang hadiah dari Nabi buat pamannya Abbas. Paman Nabi namanya Abbas. Nah, Abbas ini punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah bin Abbas ini kuburannya di Taif. Nah, besok kita ke sana. Lusa ya. Ketemu dengan sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas. Kata Nabi kepada pamannya, "Wahai pamanku Abbas, mau enggak engkau aku kasih amalan yang kalau engkau amalkan itu akan menghapus 10 dosa kamu. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang banyak, dosa yang sedikit, dosa yang jauh, dosa yang dekat. Dosa yang remeng, yang remeng-remeng, yang gantah. Ya, yang sengaja ataupun yang sembunyi-sembunyi dari remeng-remeng ya. Allah hapus dengan apa? Lakukanlah setiap hari sholat 4 rakaat tasbih. 4 rakaat tasbih ya. Kalau malam 2 salam, 2 salam. Kalau siang 4 rakaat sekaligus tanpa ada salam di tengahnya. Beda dengan zuhur ya. Jadi boleh sholat tasbih dilakukan malam hari 2. Kalau siang hari dia 4 sekaligus. Mungkin kalau malam Bapak Ibu ngantuk ya, kerjakan tasbih apa? Siang. Dan ini pesan Nabi, kalau engkau mampu, kerjakan tasbih setiap hari. Tapi kalau enggak mampu, kerjakan dia 1 pekan sekali. Masih repot juga, kerjakan 1 bulan sekali. Sebulan sekali masih repot juga di rumah mah ya. Kerjakan setahun, masih repot juga Pak Eko, malah Pak Eko ya. Ya. Kata Nabi, kerjakan seumur hidup. Ini seumur hidup sekali nih mumpung di sini. Ya, ada yang baru kenal salat tasbih di sini ya. Oh, ternyata salat tasbih itu begitu ya, gitu ya. Maka alhamdulillah kenapa kita bikin program tasbih supaya masuk tadi hadis Rasulullah yang seumur hidup apa? Kali. Apalagi ngerjainnya di mana? Di tanah suci yang pahalanya 100.000 kali lipat. Ya. Nah, Ibu sekalian, tasbih ini pertama perintah Allah. Wasabbihu bukrata wa asila. Bertasbihlah kamu setiap pagi dan petang. Itu perintah Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, Bu, tasbih itu adalah amalannya para nabi dan para malaikat. Jadi malaikat itu kerjaannya bertasbih. Ya. Makanya ketika Nabi Adam dulu berhaji Nabi Adam ya. Kata malaikat, "Adam, semoga hajimu mabrur." Gitu. Kata Nabi Adam, kata malaikat, "Saya itu mengerjakan tawaf udah sejak 2000 tahun lalu. Jadi sebelum ada manusia, ya malaikat udah tawaf.
2000 tahun lalu. Kata Nabi Adam, wahai malaikat, apa yang engkau baca ketika engkau tawaf? Nah, besok ini kerjaan kita kan? Tawaf kita ya. Kata malaikat apa? Kami membaca 4 kata yang Allah sangat suka. Ini hadisnya sering diulang-ulang sama guru kita Pak Kiai ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh. Jadi 4 kata yang Allah sangat suka dan itu dibaca oleh malaikat ketika tawaf. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini dalilnya apa? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Dalilnya hadis nih. Jadi ucapan yang paling Allah suka 4 poin. Tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ketika Nabi Adam mendengar jawaban malaikat, kata Nabi Adam tambahin. La haula wala quwata illa billah. Nah, situ, sampai situ. La haula wala quwata illa billah. Nah, itu tambahan dari Nabi Adam tuh. Ya. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim berhaji, ketemu juga malaikat. Kata malaikat, mabrur Ibrahim hajimu. Tapi Ibrahim bertanya, malaikat, apa yang kau baca ketika engkau tawaf? Kami baca 4 tadi itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata malaikat, bapakmu Adam suruh tambahin. La haula, wala quwata illa billah. Kata Nabi Ibrahim, tambahin. Al-aliyil azim. Nah, itu yang kita baca tuh tadi. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah Aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Nah, itu Bu. Kenapa kita salat tasbih? Nah, itu tadi amalannya tuh ya. Hadis-hadisnya sudah jelas, perintah-perintahnya sudah jelas, ya. Jadi kalau pengen dosa-dosa kita diapain? Dihapus. Salah satunya apa tadi? Tasbih. Biar pulang dari sini untung. Ya, untung. Jangan drop jauh-jauh apa? Ya, kagak bawa oleh-olehnya ya. Nah, drop jauh-jauh, bawa oleh-oleh yang banyak, terutama bisa menghapus dosa-dosa kita ya. Nah, para ibu sekalian, kemudian selanjutnya adalah ada sholat taubat ya. Taubat itu memang Allah anjurin setiap hari kita harus bertaubat, karena kita nggak tahu besok kita masih ada apa enggak, ya kan? Bahkan Nabi itu selalu bertaubat setiap hari 100 kali. Tadi udah dibaca tuh sama guru kita nih. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka tadi istighfar kita apa tuh? Ya, taubatan nasuha. Taubatan nasuha gitu ya. Jadi supaya kita diterima taubat kita, makanya ada sholat sunat taubat. Ya. Kemudian ada sholat sunat hajat. Setiap orang masih punya banyak kebutuhan. Namanya orang hidup ya. Butuh duit, butuh kerjaan. Tadi Masya Allah doanya luar biasa tuh. Nah, anak yang didoain semuanya. Min ahlil ilmi, min ahli tuqa, min ahli rizki. Tadi tuh, kata guru kita ya.
Jadi anak-anak kita doain biar orang yang banyak punya ilmu, biar termasuk orang ahli takwa, rezekinya juga apa? Banyak, gitu kan? Kalau anak rezekinya banyak kan paling kagak nyusahin orang tuanya. Ya, jangan itu anak ngerong-ngerong mulu ya. Ya, dikit-dikit ngerong-ngerong, kadang-kadang dut maknya mulu dicolongin mulu sama anaknya ya. Makanya kita sama orang tua doain biar anak kita min ahlir rizki. Ya, biar rezekinya apa tuh? Banyak. Makanya ada salat sunat hajat. Kebutuhan kita selalu banyak. Selama hidup pokoknya masih banyak kebutuhan. Ya. Apalagi yang masih muda-muda ya. Pengen ini gitu. Tuh, yang tua juga. Yang tua juga banyak juga. Masya Allah ya. Yang tuanya masih banyak apalagi muda ya. Kali yang tua mah udah banyakan nguloninnya ya. Iya, matahari sore. Iya, matahari sore kata itu. Nah, para bapak hadirin sekalian, jadi hari ini kita akan berangkat ke kota Mekah. Dan pekerjaan inti kita adalah melakukan ibadah umroh. Ya. Makanya ntar habis ini sarapan, ntar jam 8 salat duha. Ya, di sini terus manasik. Manasik kali ini benar-benar serius. Karena udah langsung praktek. Ya. Jangan sampai ada yang tidak paham. Jangan sampai ada yang ibadahnya dirusak. Jangan sampai ada yang sampai batal. Makanya diperhatikan betul. Karena Bapak Ibu datang jauh-jauh ke sini emang pengen umroh. Datang jauh-jauh dengan biaya yang cukup mahal. Ya kan? Oleh karena itu mahal itu harus dibalas dengan ibadah yang makbul. Ibadah yang diterima. Syukur-syukur ibadahnya apa tuh? Mabrur. Maka ntar jam 8 kita salat duha. Setelah itu manasik. Selesai manasik sampai jam berapa tadi? Jam 11 ya. Nah, ibu silakan nanti mandi, ihram dan lain sebagainya, packing, koper masukin lagi, nggak usah rapi-rapi, pokoknya masukin aja. Ya, nanti taruh depan kamar masing-masing. Nanti tukang hotelnya yang nurunin ke bawah. Ya. Kemudian kalau jam 12 udah ready makan dulu. Makan siang, ya. Kan Johornya 1:30. Habis makan siang langsung ke sini salat Johor sama asar. Ada yang tanya, Kiai. Tadi subuh pada mandi, udah niat mandi ihram tuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Mandi di Mesir bukan, Bro? Iya, nggak apa-apa. Bukan mandi haji ya? Bukan. Pak Amin maksudnya yang sebelah ngomong begitu. Yang mudaan. Ya. Mang Amin ketampuan ya. Sama-sama Amin ya. Ini Muhammad Amin ya, Aminullah ya. Kalau Nur Anwar Amin belum mandi ini Pak ya. Jadi nanti mandi yang udah mandi sunat ihram nggak apa-apa, udah mandi. Nanti kalau belum mandi ntar habis manasik sekalian mandi Zohor ya. Jadi kalau jam 12 udah buka, kita makan siang. Jangan lupa mau makan siangnya koper udah rapi. Koper udah rapi. Nanti kopernya yang bintang 3 dipisahin, bintang 5 dipisahin. Mobilnya udah beda. Ya, ini mobil bintang 3, ini mobil bintang 5. Supaya nanti mobilnya langsung meluncur ke hotel masing-masing. Ya, ke hotel masing-masing. Kemudian setelah Zuhur, jadi salatnya nanti Zuhur sama Asar ya. Jangan ada yang nggak salat Asar ntar. Jangan sampai nggak salat Asar. Jadi salatnya langsung bareng-bareng Zuhur sama Asar. Kalau ada orang yang sholat duluan, biarin dia yang maksudnya yang orang sini. Biar aja kita mantar sholatnya bareng-bareng. Ya, jangan kayak maghrib kemarin. Ada yang belum isya, ada yang maghrib, isyanya lama banget, 8:30 ya. Mata udah ngeriep-ngeriep ya. Jadi sholatnya harus digabung selama di Jeddah. Nanti mah kalau di Mekah, Madinah kagak digabung-gabung. Ya, kalau di Mekah, di Madinah sudah seperti biasa. Sholatnya ya, cuma di Jeddah aja yang kita gabung. Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti berkaitan dengan ilmu manasiknya pas jam 8 nanti saya sampaikan. Ya. Nah. Hah? Syarat laki ihram. Ihram doang udah. Kalau ibu-ibu ini, tadi ibu-ibu dijelasin sama Ustazun Hasanah ya. Dia punya waktu tersendiri. Dia maksud pakai ihramnya di sini apa nanti? Oh, pakai ihramnya nanti di tanim. Dari sini ditenteng. Jadi nanti kain ihramnya pisahin. Nanti salinnya di masjid aja, kan ada masjidnya begini nih. Soalnya kalau salinnya dimakainya di sini, nanti bapak kena kencing, kena apa? Ihramnya kan. Atau kalau salinnya di toilet nanti gitu kan.
Kalau kalau kedodoran mah kagak hilang ya. Ini kan digodok kucing doang. Kalau kedodoran nggak copot, tenang, ya kan? Kata Pak Amin benanan katanya kata gitu. Dasaran buah kisut katanya kata gitu. Yang penting itu dipelihara jangan sampai ihramnya kena najis. Iya. Nah, itu yang dipelihara. Makanya nanti dari sini kain ihramnya ditenteng, dipisahin. dah. Nanti pas nyampe di Masjid Tanim, kemudian ke toilet, wudhu, masuk ke masjid, seperti apa nanti baru sejelasin nanti di sana. Setelah itu baru salin di masjidnya. Jadi kita salin di masjid begini enak. Iya, iya kain ihram dipisahin. Sain. Oke, ada yang ditanya lagi? Kita berangkatnya